Oke teman-teman, kali ini kita bakal bedah salah satu konsep yang paling mendasar dalam Islam, yaitu toharah. Ini bukan cuma soal bersih-bersih biasa ya, tapi sebuah pilar yang penting banget yang menopang semua ritual ibadah kita. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal, kesucian itu bagian dari iman. Luar biasa ya. Hadis ini tuh langsung menempatkan toharah di jantung keimanan seorang muslim. Jadi ini bukan sekedar anjuran, tapi sebuah pernyataan yang mengikat langsung kondisi fisik kita dengan kondisi spiritual kita. Nah, pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi jawabannya ini membuka satu pemahaman bahwa dalam fikih Islam, suci itu punya dua makna yang beda. Konsepnya jauh lebih dalam daripada sekedar bebas dari kuman atau kotoran. Yuk kita lihat bedanya. Kenapa sih taharoh ini fundamental banget? Gini deh, anggap aja taharoh itu pondasi dari semua ibadah kita. Coba bayangin sebuah bangunan, kalau pondasinya nggak kokoh, ya pasti semua yang ada di atasnya bakal ambruk kan? Nah, begitulah peran taharoh. Aturannya tuh jelas dan nggak bisa ditawar. Tanpa taharoh, ibadah ritual kita, misalnya sholat, itu dianggap tidak sah. Dan kalau nggak sah, ya artinya ibadah itu nggak akan diterima. Makanya penting banget buat kita paham konsep ini dengan benar. Nah, biar kita gampang memahaminya, para ulama membagi toharah jadi dua kategori besar. Ada yang namanya toharah hakiki atau kesucian yang kelihatan, dan toharah hukmi, yaitu kesucian yang sifatnya ritual. Keduanya ini beda banget. Oke, kita bedah satu-satu ya. Tohara hakiki itu tentang kebersihan fisik yang bisa kita lihat. Misalnya pakaian, badan atau tempat sholat kita harus bebas dari najis, zat kayak darah atau air kencing. Solusinya gampang, ya tinggal dicuci dan dihilangkan zat najisnya. Nah, di sisi lain ada toharoh hukmi. Ini sifatnya ritual. Seseorang bisa aja badannya bersih secara fisik, tapi kalau dia mengalami hadas, contohnya setelah tidur, dia dianggap nggak suci buat ibadah. Solusinya bukan nyuci kotoran, tapi melakukan wudhu atau mandi janabah. Ini kayak tombol reset spiritual gitu deh. Lalu, alat utama buat bersuci itu apa? Jawabannya adalah air. Tapi, tunggu dulu. Nggak sembarang air bisa kita pakai. Fikih Islam itu detail banget, sampai ngatur jenis air mana yang sah untuk toharoh. Air ini perannya sentral dan unik banget. Dia itu elemen pembersih universal yang fungsinya ganda. Bisa buat menghilangkan najis yang kelihatan secara fisik, sekaligus bisa buat mengangkat hadas yang statusnya nggak kelihatan. Nah, ini dia 7 jenis air yang disebut air mutlak atau air absolut. Dalam kondisi aslinya, air-air ini dianggap suci dan juga bisa mensucikan. Artinya, sah dipakai buat wudhu, mandi wajib, dan membersihkan najis. Dari air hujan sampai air laut, sumber-sumber alami inilah yang jadi pilihan utamanya. Nah, ini pertanyaan yang praktis banget dan sering ditanyakan. Gimana status air sisa wudhu atau mandi yang netes dari badan kita? Apa bisa dipakai lagi? Ternyata, soal ini para ulama punya pandangan yang beragam. Di sini kita bisa lihat betapa detailnya pembahasan fikih ya. Mayoritas mazhab seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat kalau air mustakmal itu statusnya suci. Artinya nggak najis, tapi dia kehilangan kemampuan buat mensucikan. Sementara itu mazhab Maliki punya pandangan yang lebih fleksibel. Menurut mereka, air itu masih bisa dipakai, walaupun penggunaannya itu kurang disukai atau makruh. Terus ada juga konsep dua kulah, yang kalau dikonversi itu sekitar 270 liter. Kenapa volume ini penting? Karena menurut sebuah hadis, kalau air sudah mencapai jumlah segini, dia dianggap air banyak dan gak gampang terpengaruh sama najis atau jadi mustakmal. Ini jadi semacam ambang batas aman lah. Oke, setelah kita bahas media pembersihnya, yaitu air, sekarang kita fokus ke apa sih yang sebetulnya harus dibersihkan. Kita akan masuk ke konsep najasah, atau benda-benda yang dianggap najis. Najasah itu gampangnya ya lawannya kesucian. Benda-benda ini kalau sampai kena badan, pakaian, atau tempat salat kita, maka kesucian hakiki kita jadi batal dan harus dibersihkan dulu sebelum beribadah. Nah, daftar ini isinya adalah benda-benda yang kenajisannya disepakati oleh mayoritas ulama. Secara umum, ini mencakup segala sesuatu yang keluar dari tubuh, seperti kotoran dan darah, lalu bangkai hewan darat, dan tentu saja babi beserta turunannya. Ini panduan dasar kita buat menjaga kesucian hakiki. Tapi, ada satu jenis najis yang perlakuannya spesial banget, yaitu najis berat atau mughalladhah. Contohnya, air liur anjing. Sebuah hadis secara spesifik ngasih tahu prosedur buat menyucikannya.
Dan ini bukan sekedar pembersihan biasa, tapi sebuah ritual penyucian. Prosedurnya ini unik. Pertama, wujud najisnya harus dihilangkan dulu. Lalu, basuhan pertamanya itu wajib pakai air yang dicampur dengan tanah. Setelah itu, baru deh dilanjutkan dengan 6 kali basuhan pakai air bersih. Jadi total ada 7 basuhan, dengan tanah sebagai elemen kuncinya. Nah, semua konsep yang tadi kita bahas soal air, najis, kesucian hakiki, semuanya ini mengerucut pada satu praktek yang kita semua lakukan setiap hari, yaitu istinja. Ini adalah aplikasi langsung dari cara kita menghilangkan najasah dari tubuh. Istinja itu secara gampangnya adalah proses membersihkan diri setelah buang air kecil atau besar. Media utamanya tentu saja air, tapi dalam kondisi tertentu bisa juga pakai benda padat yang suci dan bisa membersihkan, contohnya batu, atau kalau di zaman modern ya tisu. Nah, yang menarik, istinja ini bukan cuma tindakan higienis biasa. Ada adab atau etiketnya. Mulai dari pakai tangan kiri, harus di tempat tertutup, sampai membaca doa. Semuanya ini membingkai tindakan fisik tadi dalam sebuah kesadaran spiritual. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, toharoh itu ternyata jauh lebih dari sekedar daftar aturan tentang apa yang bersih dan apa yang kotor. Ini adalah sebuah kerangka berpikir, sebuah lensa yang membentuk kesadaran seorang muslim tentang kebersihan lahir dan batin secara terus-menerus. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kalau kesucian itu adalah bagian dari iman dan setiap ibadah kita bergantung padanya, bagaimana kesadaran konstan kita akan toharoh, baik yang hakiki maupun hukmi, pada akhirnya bisa membentuk interaksi kita dengan dunia, dengan tubuh kita, dan dengan Tuhan setiap harinya?